Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Rahmayani Rambe, NIM 23205096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Nasik dan Mansuk. Nasik dan mansuk merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Nasik berarti yang menghapus, sedangkan mansuk berarti yang dihapus. Dalam konteks Al-Quran, nasik adalah ayat yang menghapus ketentuan hukum ayat sebelumnya, sedangkan mansuk adalah ayat yang ketentuan hukumnya telah dihapus oleh ayat yang turun kemudian. Dalam studi Islam, tafsir dan hukum Islam, konsep nasik dan mansuk memiliki peranan yang sangat penting. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa banyak ayat diturunkan dalam konteks tertentu yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya. Tanpa pemahaman yang jelas tentang nasik dan mansuk, penafsiran Al-Quran dapat menjadi ambigu dan menimbulkan beberapa pandangan yang bertentangan. Dalam praktik hukum Islam, pemahaman tentang nasik dan mansuk sangat berpengaruh terhadap keputusan hukum, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, tantangan dalam memahami dan menerapkan nasik dan mansuk merupakan kompleks. Banyak isu kontemporer yang memerlukan pendapat hukum dan fleksibel dan responsif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama. Perkenalkan, nama saya Fadila Pulungan, NIM 23205094. Sejarah awal nasik dan mansuk. Dahulu kala dalam satu masjid di kota Kufah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mendapati sosok pria yang rupanya merupakan seorang qadi. Banyak sekali orang yang mengelilingi qadi tersebut dan mengadu berbagai permasalahan kepadanya dengan berharap masalah dan diadukan tersebut mendapatkan solusi. Bukan mendapatkan sebuah solusi, tetapi qadi tersebut terkesan menyesatkan karena telah memperadukan dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan hal tersebut, spontankah Ali melontarkan pertanyaan padanya? At-ta'rif al-nasik min al-mansuk, dan dijawab olehnya, tidak. Kemudian Khalifah Ali pun kembali berbicara, kalau demikian berarti engkau telah celaka dan celakakan orang lain. Al-Quran ialah kalamullah yang diwahyukan oleh Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW agar dapat digunakan Muslim sebagai pegangan hidup dan berada juga di akhirat. Al-Quran menjadi prinsip dalam kehidupan Muslim yang fungsinya untuk menata kehidupan entah di dunia ataupun kehidupan akhirat. Dalam menetapkan suatu hukum nasik wa al-mansuk, ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid dan dipastikan dan berakibatkan fatal jika salah dalam memahaminya. Pengertian nasik dan mansuk. Definisi secara bahasa. Nasik berasal dari kata naks, yang berarti menghapus, memindahkan, atau mengganti. Mansuk atau isim maf'ul, objek dari kata naks, yaitu sesuatu yang dihapus, dipindahkan, ataupun diganti. Definisi secara istilah. Nasik, ayat Al-Quran yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada ayat yang turun sebelumnya. Mansuk, ayat Al-Quran yang ketentuan hukumnya telah dihapus oleh ayat yang diturunkan kemudian. Sama halnya dengan nasik, kata masik juga memiliki pengertian secara etimologi dan juga terminologi. Maka secara etimologi, mansuk artinya suatu hal yang diganti, sedangkan secara istilah ataupun terminologi, mansuk diartikan sebagai hukum syara yang menepati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian.
C. Macam-macam nasik dan mansuk. Nasak Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. 2. Nasak Al-Quran dengan As-Sunnah. 3. Nasak As-Sunnah dengan Al-Quran ini dibolehkan oleh jamhur sebagaimana masalah menghadapkan ke Bait Al-Maqdis yang ditetapkan dengan As-Sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Yang keempat, nasak sunnah dengan sunnah dalam hal ini ada 4 bentuk, yaitu nasak mutawatir dengan tawatir. B. Nasak ahad dengan ahad. C. Nasak ahad dengan mutawatir. D. Nasak mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama diperbolehkan, sedangkan yang keempat ini terjadi silang tempat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Nama saya Sri Kurniasih Hasibuan, NIM 23205095, yaitu D. Syarat-syarat nasah, contoh nasih dan mansukh. Dalam nasah terdapat syarat yang harus diketahui, yaitu 1. Hukum yang mansukh adalah hukum syarak. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i. Yang ketiga, kitab yang dihapus atau yang diangkat hukumnya tidak terkait atau terbatasi dengan waktu tertentu. Ketiga persyaratan itu merupakan faktor utama yang menentukan adanya nasih mansukh dalam Al-Quran. Jadi, dapat dipahami bahwa nasih mansukh hanya terjadi dalam wilayah hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat pokok. Sedangkan kedudukan nasah merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dan upaya mengatasi teks-teks yang tanpa koordinasi dan disiplin usul fikih. Selanjutnya ialah contoh nasih dan mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, perubahan arah kiblat yang memiliki hikmah. Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan ujian keimanan bagi umat Islam saat itu dan menunjukkan kemandirian syariat Islam dari agama-agama sebelumnya. Yang kedua, hukum wasiat yang memiliki hikmah. Hukum waris yang ditetapkan kemudian dirinci dan adil dalam pembagian harta peninggalan. Selanjutnya hikmah nasih dan mansukh. Hikmah dibalik nasih dan mansukh seringkali berkaitan dengan kebutuhan umat, konteks sosial dan perkembangan zaman. Beberapa hikmah adanya nasih dan mansukh antara lain, yaitu fleksibilitas hukum. Hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat berubah-ubah. Yang kedua, pendidikan dan pembinaan. Proses nasih dan mansukh dapat dilihat sebagai cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik umatnya secara bertahap, memberikan pemahaman yang lebih baik seiring waktu. Yang selanjutnya ialah menunjukkan dinamika hukum Islam. Hukum Islam bersifat dinamis dan tidak kaku. Adanya nasih dan mansukh mengajarkan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi situasi. Yang terakhir ialah mendorong kajian mendalam. Keberadaan nasih dan mansukh mendorong para ulama untuk mengkaji Al-Quran secara lebih mendalam, termasuk meneliti kronologi turunnya ayat dan konteks historinya. Kesimpulan dari makalah kami ialah materi nasih dan mansukh dalam konteks hukum Islam menjelaskan tentang interaksi antara ayat-ayat Al-Quran yang saling membatalkan atau menggantikan. Secara bahasa, nasih berarti menghapus atau mengganti, sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dihapus atau diganti. Dalam istilah nasih merujuk pada ayat yang menghapus ketentuan dari hukum dari ayat sebelumnya, sedangkan mansukh adalah ayat yang ketemu hukumnya setelah dihapus oleh ayat yang turun kemudian. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.